Kajian nah, udah mulai, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanilia dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat, yang berjudul Konstitusi di Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi adalah UUD yang termasuk dalam hukum menempati kedudukan paling tinggi. Konstitusi juga kesempatan tertinggi dan pegangan tertinggi untuk semua masyarakat. Jadi konstitusi ini merupakan hukum yang lebih tinggi, bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi dan landasan. Konstitusi adalah hukum dasar dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Selanjutnya, jenis-jenis konstitusi itu ada dua, konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Konstitusi tertulis itu adalah aturan-aturan pokok yang dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan dan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh dari konstitusi tertulis sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan konstitusi tak tertulis itu disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan tata negara yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh, konvensi dalam tata negara Indonesia antara lain pengembalian keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Selanjutnya, alasan mempelajari ilmu konstitusi itu supaya bisa melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri, dan supaya bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, agar bisa generasi muda Indonesia tidak terjerumus seperti korupsi, melakukan korupsi tersebut. Karena kita sebagai generasi muda sudah mempelajari dan mengetahui apa itu konstitusi. Selanjutnya di sini ada fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi juga dapat difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial, ekonomi, di mana sekarang, dan sebagai sarana perekayasaan politik, sosial, ekonomi menuju masa depan. Konstitusi sebagai kepala negara simbolik memiliki fungsi sebagai simbol pemersatu konstitusi. Sangat mungkin dijadikan pegangan bersama yang bersifat pemersatu bangsa. Fungsi konstitusi itu banyak macamnya. Fungsi penentu dan pembahas kekuasaan organ negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara, fungsi pemberi satu sumber legitimasi, fungsi penyakur untuk pengalis kewenangan dari sumber kekuatan, fungsi simbolik sebagai pemersatu, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa, fungsi simbolik sebagai pusat upacara, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Selanjutnya,
Karakteristik di Indonesia. Konstitusi harus dijadikan sebagai pegangan tertinggi, sekalipun presiden harus di bawah konstitusi. Perkembangan konstitusi meluas pada era modern ini. Sistem tatanegaraan mengalami perubahan besar. Perubahan dari supremasi institusi yang tidak lagi tertinggi karena semua institusi telah setara. Jadi karakteristik konstitusi itu sebelum reformasi UUD 1945 periode 8 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Saat itu Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 8 Agustus 1945 Rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Konstitusi RIS dalam periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibat Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur. UUD sementara 1950, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1955. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sekitar 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini juga mengakibatkan di bawah dari pemerintahan Republik Indonesia, serikat menjadi berkurang akibat dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali. Lanjut, selanjutnya mungkin cukup sekian presentasi hari ini yang bertema dengan yang berjudul tentang konstitusi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.